Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, para penonton Hilan Batin Channel, kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan manajemen risiko bisnis. Bagaimana kita memahami risiko yang ada di setiap bisnis atau perusahaan. Baik, adapun materinya yaitu kami izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, adapun buku yang kami adopsi atau kami referensi atau sebagai bahan pegangan kami, yakni buku dari Salemba 4 yang ditulis oleh Bapak Dr. Bambang Rianto Rustam, yakni judulnya berkaitan dengan manajemen risiko. Adapun materi kita pada kali ini yakni manajemen risiko bisnis. Kemudian pasti para penonton bertanya-tanya, sebenarnya risiko itu apa sih? Ya kan? Apakah risiko tersebut sudah bisa dikatakan menjadi sebuah kerugian atau hanya sebatas potensi? Nah, secara teori, risiko bisnis atau risiko itu sendiri, yakni berkaitan dengan posisi kompetitif perusahaan dan prospek perusahaan untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa yang selalu berubah. Jadi di sini yang lebih ditekankan berkaitan dengan bagaimana posisi perusahaan pada saat itu, apakah sudah aman ataukah terancam, kemudian juga bagaimana prospek perusahaan ke depan. Adakah perbaikan atau kemunduran. Nah, yang dikatakan risiko bisnis. Jadi setiap pimpinan perusahaan atau pihak yang berwenang, jika tidak memahami kekuatan, kemudian kelemahan, kemudian juga peluang dan tantangan atau ancaman, dia akan cepat digerus oleh zaman. Jadi bisa jadi risiko tersebut bisa menjadi kerugian, bukan hanya potensi. Itu kira-kira terkait dengan pengertian risiko bisnis. Kemudian faktor apa sih yang mempengaruhi risiko bisnis itu sendiri? Di sini ada dua faktor yang bisa dijadikan tolak ukur. Yakni yang pertama struktur biaya setiap perusahaan, apakah kasnya itu bisa mendukung atau tidak. Kemudian juga tingkat kompetisi industri itu sendiri. Makanya perusahaan yang tidak mengikuti perkembangan zaman, dia akan tergerus oleh zaman itu sendiri. Dan satuan atau rumus yang biasa digunakan dalam hal mengetahui risiko bis ini, yakni DOL, Degree of Operating Leverage. Apa sih DOL itu sendiri? Nah, nanti akan dibahas bagaimana rumusnya. Biasanya itu di sini contoh berkaitan dengan risiko yang bisa kita petakan. Misalnya apa? Di sini contohnya seperti halnya bisnis pertanian, bisnis perikanan, bisnis peternakan, bisnis minyak dan gas, bisnis makanan dan minuman. Untuk risiko bisnis dari bisnis pertanian, biasanya para petani tersebut bisa memperoleh risiko berkaitan dengan hasil pertanian itu sendiri. Misalnya cabai itu rentan dengan masa kadaluarsanya. Kadangkala kalau dia setelah dipetik tidak langsung untuk didistribusikan, otomatis cabai tersebut bisa menjadi gampang rusak atau layu, busuk, sehingga akan merugikan dari bisnis pertanian itu sendiri. Dia juga harus punya tempat penyimpanan aman dan bersih agar tetap segar. Dan juga naik turunnya harga pupuk dan serangan hama penyakit. Itu beberapa risiko yang bisa menghantui para petani baik itu sayur mayur, kemudian juga padi dan sebagainya macam. Bagaimana sih solusi dan mitigasi risiko bisnis itu sendiri? Di sini dijelaskan ada 5 poin yang bisa dilakukan untuk mengatasi risiko tersebut, yakni menjual produk tepat waktu, jangan sampai terlalu lama. Nah, biasanya lama atau tidaknya pengiriman ini bukan hanya disebabkan oleh orang,
tapi juga disebabkan oleh faktor X. Contohnya saja, misalnya cabai tersebut ingin dikirim dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Nah, di sana kan kalau misalnya dia menggunakan jalur darat, dia masih membutuhkan peran transportasi penyeberangan dari Merak ke Bakahuni misalnya, atau Bakahuni ke Merak. Nah, jika pada saat itu ombak sedang tinggi-tingginya, otomatis mereka tidak bisa berlayar. Otomatis mereka tidak bisa untuk berpindah dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Alhasil, banyak petani atau bisnis-bisnis pertanian mengalami kerugian karena produknya tersebut tidak sampai kepada orang yang membeli dan juga busuk di jalan. Otomatis dia akan mengalami kerugian. Nah, itu kira-kira. Kemudian juga bila produk sulit dijual, maka disarankan untuk diawetkan. Nah, di sini ada juga beberapa kasus berkaitan dengan pengiriman bumbu dapur misalnya. Misalnya dari dalam negeri ke luar negeri. Ya kan, pengiriman melalui jalur darat atau jalur perairan misalnya. Pebisnis sudah mengetahui bahwasannya untuk pengiriman dari satu titik ke tempat lain atau apalagi misalnya jauh areanya, dia membutuhkan strategi khusus. Salah satunya dia bisa mengawetkan hasil-hasil pertanian tersebut, misalnya bumbu-bumbu seperti cabai, apakah dia dibuat kering atau lain sebagainya macam agar untuk menghindari risiko dari busuknya cabai ini sendiri. Itu kira-kira berkaitan dengan solusinya. Bisnis perikanan sama, masuknya bakteri sehingga ada beberapa ikan yang tidak segar lagi dan itu bisa mengakibatkan busuk dan akan membahayakan bagi orang yang mengkonsumsi. Bagaimana sih solusinya? Melakukan pengontrolan kondisi produk secara berkala dan pastikan setiap ikan tersebut ada juga beberapa orang yang bermain ikannya sudah tidak segar dibikin segar lagi, entah dia dikasih pengawet, entah dia dikasih zat pewarna sehingga insang ikan tersebut bisa merah merekah sebagaimana mestinya ikan-ikan segar. Nah, itu salah satu oknum yang bermain bagaimana dia mengendalikan semakin daripada ikan yang dibuang lebih baik dijual. Itu salah satu produk tindakan-tindakan yang salah yang tidak perlu untuk ditiru. Masih banyak yang lain di sini, bisnis peternakan, bisnis minyak dan gas, bisnis makanan dan minuman, kemudian juga bisnis pabrik rokok dan bisnis properti. Contoh yang terakhir yaitu bisnis properti. Biasanya developer atau pengembang properti memiliki berbagai macam risiko yang dihadapi atau tantangan. Yang pertama, harga material yang naik turun, kemudian juga timbulnya PHK pembeli perumahan, kemudian juga demonstrasi buruh terhadap UMP provinsi yang terlalu rendah, dan juga kualitas desain mempengaruhi minat konsumen. Ini beberapa risiko yang biasa dihadapi oleh para developer. Bagaimana sih untuk mengatasi? Nah, makanya itu di sini setiap ada tantangan pasti ada peluang biasanya. Baik, hanya orang-orang tertentu yang bisa membaca peluang tersebut. Semuanya itu belum menjadi sebuah kerugian, itu baru potensi. Siapa yang bisa mengendalikan atau membuat potensi tersebut yang awalnya menjadi potensi kerugian bisa menjadi potensi keuntungan. Itulah namanya potensi. Bagaimana setiap orang mengaturnya. Kemudian bagaimana sih solusinya sebenarnya ditawarkan? Nah, ini beberapa sektor usaha keuangan risiko bisnis ini sumbernya dari FAMI 2015, judulnya tentang manajemen risiko, teori kasus dan solusi. Nah, kemudian solusinya perusahaan memiliki stok bahan bangunan di gudang. Jadi membelinya itu bukan beli terus, tapi beli langsung banyak terus disimpan di gudang. Karena lonjakan harga yang tidak selalu tidak selalu stabil. Dan juga perusahaan memiliki cadangan keuangan. Tidak mungkin setiap perusahaan apalagi developer hanya menyediakan uang yang pas-pasan, nggak mungkin. Dia pasti mengetahui di masa yang akan datang
akan terjadi faktor X, maka dia menyiapkan sedikit uang cadangan. Kemudian juga untuk timbul PHK pembeli perumahan, perusahaan harus selektif dalam mencari pembeli KPR. Makanya itu kadangkala orang yang belum pas atau belum serabutan atau lain misalnya kerja serabutan itu belum bisa di-ACC oleh pihak perumahan. Makanya itu biasanya misalnya bisnis, misalnya dia pebisnis, dia misalnya UMKM, dia punya bisnis, disurvei dulu bisnis apa, bagaimana laporan keuangan dan sebagainya macam itu dilakukan untuk mengatasi resiko yang salah sasaran. Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Kemudian juga kualitas desain mempengaruhi minat konsumen. Solusinya ini perusahaan merekrut tenaga desain, baik itu interior dan eksterior, dan disertai kontrak yang jelas dan sanksi jika melanggar desain. Ini beberapa contoh kasus bagaimana risiko dan solusi ditawarkan. Kemudian juga bagaimana penerapan manajemen risiko bisnis, adanya pengawasan aktif Dewan Komisaris Direksi, kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko, proses identifikasi pengukuran, pemantauan pengendalian risiko, serta sisi informasi untuk risiko bisnis, dan sisi pengendalian internal. Ini beberapa hal yang bisa dilakukan oleh manajemen dalam hal menerapkan risiko bisnis itu sendiri. Jangan sampai perusahaan yang sudah dibangun tidak tahan lama akibat tidak peka dengan risiko yang akan dihadapi. Itu kira-kira. Dan juga di sini sudah dijelaskan di video yang lalu berkaitan dengan proses manajemen risiko. Yang pertama yakni identifikasi risiko bisnis, kemudian juga pengukuran risiko bisnis. Nah, berkaitan dengan tadi faktor yang mempengaruhi degree of leverage tadi, operating leverage, ini rumusnya dia di dalam pengukuran risiko bisnis. Jadi, risiko sudah dipetakan tersebut harus diukur jelas. Bagaimana sih tolak ukur dia itu bisa berisiko tinggi atau berisiko rendah. Ini salah satunya menggunakan DOL atau degree of operating leverage. Rumusnya sama dengan EBIT tahun sesudah perubahan dikurang EBIT 0 pangkat 0 laba operasi sebelum perubahan dibagi EBIT sebelum perubahan kemudian dibagi lagi dengan sales penjualan sesudah perubahan dikurang sales sebelum perubahan atau saat ini dibagi sales saat ini. Nah, jadi EBIT itu earning before interest and tax. Jadi laba sebelum dimasukkan pajak dan bunga. Itu kira-kira. Kemudian habis pengukuran risiko, langkah selanjutnya yaitu pemantauan risiko bisnis. Perusahaan wajib memiliki proses untuk memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi rencana bisnis secara berkala. Pemantauan dilakukan antara lain dengan memperhatikan pengalaman kerugian di masa yang lalu, yang disebabkan oleh risiko bisnis atau penyimpangan pelaksanaan rencana bisnis. Ini dipantau dari risiko tersebut. Bagaimana sih progresnya? Dan isu-isu timbul akibat perubahan operasional lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan perusahaan wajib dilaporkan pada direksi. Setiap waktu disertai analisis dampak terhadap risiko bisnis dan tindakan perbaikan yang diperlukan. Ini beberapa hal yang bisa dilakukan oleh manajemen langkah setelah pengukuran, yaitu dipantau risiko bisnis tersebut. Dan langkah terakhir yaitu dikendalikan risiko bisnis. Perusahaan harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau kinerja termasuk kinerja keuangan dengan cara membandingkan hasil aktual atau hasil yang sebenarnya dengan hasil yang diharapkan atau rencana atau impian untuk memastikan bahwa risiko diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi yang signifikan kepada direksi. Sistem pengendalian risiko tersebut harus disetujui dan direview secara berkala oleh direksi untuk memastikan kesesuaian dengan cara berkelanjutan. Nah, itu beberapa hal yang bisa dilakukan oleh manajemen dalam hal membaca risiko bisnis. Kemudian selanjutnya yakni sistem informasi manajemen risiko bisnis. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis dan review secara berkala. Kemudian juga satuan kerja atau fungsi melaksanakan manajemen risiko bisnis bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh risiko material yang timbul dari perubahan lingkungan bisnis
dan implementasi rencana bisnis dilakukan pada direksi secara tepat waktu. Nah, ini beberapa sistem informasi manajemen. Bagaimana manajemen dari bottom ke top itu bisa padu untuk melaporkan risiko bisnis perusahaan. Kemudian juga sistem pengendalian internal. Penilaian proses penerapan manajemen risiko bisnis yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang handal. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif dapat membantu pengurus perusahaan menjaga aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian internal perusahaan yang adil dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta satuan kerja audit internal. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis. Oleh karena itu, baiknya setiap pelaku bisnis membaca apakah posisi dia pada saat itu aman atau terancam. Bagaimana sih siasat atau strategi yang bisa dilakukan agar perusahaan tersebut bisa terus survive di tengah persaingan. Jangan malu untuk berinovasi, karena inovasi itu adalah langkah yang paling baik daripada terlalu ideal dengan apa yang sudah kita pegang dari dulu. Baca perubahan lingkungan. Kalau tidak bisa membaca perubahan lingkungan, kita akan tertinggal oleh zaman itu sendiri. Baik, sekian mungkin itu saja materi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata perbuatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.